人与人地位平等有什么不一样？为了什么女人应该下厨房，还要天天为了男人洗衣裳？ Kenapa kok bentuk bangunannya semua hampir sama gitu loh, ukurannya 4x5. Ternyata dulu ini sejarahnya ternyata istal kandang kuda. Perkenalkan, nama saya Suseno, kebetulan menjabat sebagai pengurus kampung, juga sudah cukup lama, hampir abadi, mulai tahun 90-an. Sejarah secara detail saya kurang tahu, cuman ketika adanya kasus tanah dengan hotel, Via Hotel, atau yang sekarang jadi Hotel V3, itu akhirnya memaksa saya dan warga untuk mengetahui sejarahnya, tentang bangunannya, tentang peninggalan bangunan ini dari mana, seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa kok bentuk bangunannya semua hampir sama gitu loh, ukurannya 4x5. Ternyata dulu ini sejarahnya ternyata istal kandang kuda. Dan pemiliknya waktu itu orang Belanda dan istrinya seorang orang Cina. Di sini pekerjanya semua hampir tukang kayu. Mayoritas tukang kayu, terus ada penjahit juga ada. Kampung yang berada di pusat kota dengan akses yang mudah, ternyata tak lepas dari masalah sengketa tanah. Bukan dengan pemerintah kota, tapi dengan penguasa tanah, alias Hotel V3 yang berada tepat di samping kampung. Kita kaget itu ketika ini kan dari pihak hotel ini kan akhirnya benar-benar dia itu dulu sempat membuat ini semacam statement kalau warga akan dibuat semacam tangisan darah, yaitu tangisan darah itu proses dari pengadilannya itu luar biasa. Akhirnya kita memang tidak punya apa-apa, dasarnya kita PBB atas nama masing-masing, cuma PBB kan bukan bukti satu kepemilikan yang sah. Cuman kalau hukum di Indonesia benar-benar dijalankan bahwa kami tinggal di sini sudah lama, kalau ada kan undang-undang berapa puluh tahun berkesinambungan akan bisa menjadi hak milik kan itu. Ternyata itu nggak bisa dibuktikan juga. Tahun 2007 sengketa itu bermula. Huru-hara dengan penguasa membuat warga takut dan khawatir keberadaannya akan tergusur. Padahal jauh sebelum hotel itu ada, warga di sana hidup dengan aman dan tentram. Aman-aman banget, damai-damai banget. Jadi biarpun makan sambal sama ikan asin tuh rasanya enak luar biasa. Kalau waktu sengketa itu ya kepikiran kan gitu. Jadi dari orang-orang tua dulu sempat juga kemikir, karena apa? Saya sudah tua, saya paling butuh tanah 1x2. Kalau anak cucu saya nanti tinggalnya di mana? Seperti gitu. Sampai mengeluarkan omongan seperti gitu. Kebetulan lagi pas ada sengketa, ini ada Jepang Orange yang masuk ke Tambabayan. Waktu itu dia akan menilik kampung-kampung yang ada di Surabaya yang tergerus oleh kemajuan zaman. Lah kok kebetulan nyasarnya ke Tambabayan. Dia sudah mendapatkan 3 kampung di Lemaputro, Pelampitan, yang terakhir di Tambabayan. Lah Tambabayan dijadikan kampung mural itu tadi. Dan banyak mahasiswa yang datang sini dari Surabaya itu. Mahasiswa pun juga pikir, wong Cina itu sugi-sugi lah apa dianui. Ternyata kan mereka begitu mereka melihat keadaan ini sebenarnya, ternyata tidak semua orang Cina kaya, mampu. Jadi dia benar-benar membantu. Dari situ timbul rasa empati, rasa persaudaraan. Jadi tiap tahun mereka mengganti, misalnya Imlek kan tahun depan, Imlek kan tahun depan apa akan mengikuti, kalau Imlek kan mengikuti show ya. Oh tahun kera, oh iya dibentuk ya kok ngini gitu. Jadi dulu kalau tiap tahun hampir diganti mural. Mereka memberikan support dukungan itu supaya ada semangat ke warga. Akhirnya di tempat sini dijadikan nama Kampung Pecinan tadi. Karena mayoritas memang pecinan, tapi juga ada yang Jawa juga ada. Si penguasa ini kalahnya sama warga Tambabayan. Dulu kan warga Tambabayan dikatakan warga yang
yang arogan, yang suka ini loh main kekerasan. Dan tanah bangunannya yang milik hotel ini adalah bangunan baru, kan bisa dilihat tembok-tembok ini bangunan baru atau lama. Kan ya memang peninggalan dari warga, memang tempatan paling lama ya warga Tambakbayan, bukan pemilik hotel yang berdalil kalau itu tanahnya dia, miliknya dia, yang dikuasai warga, seperti itu. Waktu itu pertama kali kita bingung, begitu ada hanuan, secara proses hukumnya ya, hukum, terus akhirnya kita diajukan ke pengadilan. Oh kita ini karena nggak ada kemampuan ini, akhirnya belilah pilok itu, kita coret-coret ke tembok-tembok yang ada yang waduh kita tulisi. Apalagi yang kita ungkapkan kan nggak ada, akhirnya itu kita coret-coret, terus dari situ akhirnya kita dapat ini, yang dapat ya Orange House tadi. Orange House ternyata kan dia punya ini wawasan yang banyak orang itu yang tanah dikenalkan, terus dari mahasiswa-mahasiswa itu juga mengomongkan ke orang-orang komunitas macam gitu, sampai akhirnya banyaklah komunitas itu datang memberikan bantuan, memberikan support. Dari situ kita akhirnya bisa mengumpulkan dana dari yang dulunya coret-coret pakai pilok, jadi pakai banner. Banyak sekali banner itu ketempel, sampai akhirnya urusan sama TNI, sama Satpol PP. Kenapa? Kan kalau warga menempelkan banner di hotel itu salah, karena kan alasannya dia mengganggu. Waktu itu estetika, saya kan nggak paham masalah akademis, mengganggu estetika. Estetika itu apa sih artinya? Keindahan. Oh keindahan. Lalu sekarang kalau banner, kalau nempel di hotel itu ganggu, itu memang salah warga. Ini loh banner ini nempelnya di tembok-tembok warga yang sengketa. Kan warga ada tulisan juga, Anda memasuki kawasan Hotel Mesum. Kita pasang juga di warga itu. Kanan kiri dibaca seperti gitu, sampai Satpol PP mulai dari sampai tingkat tinggi, sampai dari TNI ikut-ikutan. Tugasnya TNI apa? Melindungi negara, kan nggak ada melindungi banner, ada itu. Ya baru ini kejadian Tambakbayan tuh. Sampai sekarang bannernya jadi Satpol PP. Kita keluar ke Satpol PP waktu itu PLT ngomong tidak tahu. Matanya pijak 75 personel anggotanya dia keluar kantor dengan jawaban tidak tahu. Logika enggak? Kita waktu itu kan kita minta bantuan, kan ada kumpulan-kumpulan Cina kan banyak. Kita dipikir minta-minta. Akhirnya kita buatlah ini selebaran, satu jepretan itu 3 folio. Itu saya menghabiskan kurang lebih ada 6.000. Itu saya bagikan, gantian ke warga, ke perempatan-perempatan kita bagikan. Supaya apa? Ini lo lihat, di sini ada warga Surabaya juga yang terkena masalah. Tidak ada beres. Sampai sekarang nggak ada niatan baik memang pihak hotel. Dari pengadilan negeri akhirnya dikeluarkan amar keputusan banci. Kenapa dikatakan banci? Karena hakimnya tidak berani membela sana atau membela ke warga. Dari sini ada hikmahnya, dari mahasiswa-mahasiswa itu bisa tahu kalau tidak semua orang Cina itu sugih, itu aja. Itu yang luar biasa. Berarti mereka peduli seperti itu. Kalau orang Cina sendiri belum tentu mau bantu sama Cinanya. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kenapa saya kalau berapi-api, kalau yang bantu ini justru orang pribumi, bukan orang Cina. Kenapa? Itu kenyataan. Gitu loh. Bukannya saya ngadakan ras atau enggak, ya itu kenyataan yang dialami warga saat itu. Sebenarnya warga Tambakbayan dan pihak hotel sudah bersepakat mengambil jalan tengah untuk relokasi. Namun sayang, pihak hotel seolah mempersulit dan berakhir tidak ada kelanjutan soal relokasi. Warga pun sempat mengajukan ke pemerintah kota untuk menjadikan kampung Tambakbayan sebagai salah satu cagar budaya. Namun, kampung Tambakbayan belum dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi cagar budaya. Kita mengajukan ini sebagai cagar budaya masih diduga. Kalau bisa diakui itu, kalau nggak tahu itu entah itu pejuang atau apa, pernah ngoyo, pernah tidur di sini, pernah makan di sini, itu baru bisa diakui. Itu persyaratan untuk menjadi satu cagar budaya. Naik turun kehidupan warga di tanah sengketa menorehkan cerita tersendiri di kampung pecinan ini.
semangat warga dan mahasiswa demi memperjuangkan tanah bersama merupakan suatu hal yang patut diteladani. Kisah ini juga membuat kita semua untuk lebih membuka mata kepada sesama kita, warga Surabaya.